5 provinsi ini kan menjadi wadah karena semuanya punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Itulah luar biasanya dari Sumbaksel ini. Makanya dulu di Sumsel itu kan terkenal dalam sejarah ada Swarna Dwipa, ya kan, pulau yang kaya, pulau emas gitu ya. Nah, luar biasa cadangan. Jadi bagi saya ini adalah problem juga, walaupun di sisi lain ini adalah keuntungan karena banyak statement para ahli dan beberapa yang saya baca di beberapa artikel memang ketika sumber daya alam di daerah itu melimpah maka akan tidak berimplikasi baik terhadap lingkungannya. Itu suatu keniscayaan tapi juga bagi kita menjadi kerugian. Nah, tapi bisa juga tidak terjadi kerugian ketika kita sebagai seorang yang mendapatkan privilege ya. Bubble punya privilege memiliki timah, tetapi ketika kita menambang timah sesuai dengan tata kelola yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, saya pikir tidak akan terjadi lubang-lubang yang kata Mbak tadi. Nah, karena sejujurnya sebenarnya kalau menggali itu dengan peraturan perundang-undangan ada jaminan reklamasi yang harus disetorkan kepada pemilik IUP. Sobat Sospol kita, dialogis, solutif, dan futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ayu Rizky yang akan membawa podcast pada hari ini. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali nih, yaitu Bang Aldi Kurniawan. Beliau ini seorang alumni ilmu hukum yang sangat berprestasi sekali nih. Halo Bang Aldi Kurniawan. Halo Mbak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah super sibuk? Menyenangkan dan sibuk. Waduh, gimana tuh sibuknya, Bang? Oh, jadi ya dari pagi tiada henti, makanya sampai sore hari ini terakhir di acara ini, nanti malam masih ada kegiatan. Wah, jadi full day ya, Bang, full ya? Day, Waduh, super busy. Semangat, Bang, semangat. Baik, sebelum kita membahas tentang menggali peran pemuda dalam pembangunan dengan Bang Aldi Kurniawan, kita akan mendengar cerita inspiratif dari Bang Aldi Kurniawan. Nah, beliau ini bukan hanya sekedar alumni tapi juga sosok yang aktif berkontribusi di berbagai bidang nih. Singkatnya, Bang Aldi ini adalah seorang praktisi hukum muda yang berprestasi. Lahir di Tangerang 19 Maret 1988 ya Bang? 98. Aku masih muda, Mbak. Nah, dan telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 ilmu hukum dengan predikat cum laude ya Bang? Ya, wow, luar biasa sekali nih. Bagi dong tipsnya Bang. Oh, tipsnya. Biar cum laude. Nah, saat ini beliau sedang menjabat sebagai managing partner di Adhikara Law Office dan juga aktif sebagai tenaga pengajar dan di berbagai organisasi kemasyarakatan. Bang Aldi juga Bang Aldi, selamat datang di Sospol kita. Kami penasaran nih yang membuat seorang Bang Aldi Kurniawan begitu bersemangat dalam berkontribusi. Ya, pemirsa Sospol, di podcast Sospol kita. Pertama-tama tentu saya ucap terima kasih banyak atas kesempatannya dari teman-teman PIC kegiatan ini. Sungguh luar biasa di waktu yang juga luar biasa di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025, ini 91 tahun pemuda dirayakan sumpahnya begitu ya. Iya. Nah, tentu terkait dengan hari ini juga saya merasa spesial, saking spesial saya pakai baju yang spesial nih. Ya kan, ada Indonesia gitu ya. Nah, ini seluruh pulau ada dalam harusnya di dada tapi turun ke perut. Wow. Ya, kita prinsipnya memang kenapa begitu aktif ya, karena memang yang pertama saya anak tunggal, Mbak host ya, karena saya tunggal kadang-kadang kesepian di rumah itu harus diisi dengan ruang-ruang yang ramai-ramai, makanya salah satunya adalah ruangnya organisasi. Disitulah kita mengenal banyak orang, belajar gitu ya, kemudian menimba pengalaman kepemimpinan, experience kepemimpinan, leadership experience di kampus dan juga di banyak tempat lainnya. Itu yang kemudian motivasi, karena memang saya dari kuliah di UBB itu ya, karena saya merupakan mahasiswa bidik misi. Jadi beasiswa tidak mampu. Nah,
Kalau sekarang KIP kuliah namanya. Oh iya. Nah, karena saya berangkat dari orang yang tidak mampu berkuliah di UBB dapat beasiswa dari negara, bentuk tanggung jawab saya adalah harus aktif Benar berkontribusi sekali. untuk negara melalui Universitas Bangka Belitung. Wow, keren sekali ya Bang Aldi ini, di mana Bang Aldi sangat ingin sekali berkontribusi terhadap negara dan juga universitasnya sendiri. Nah, Bang Aldi, nah luar biasa sekali ya semangat untuk kontribusi ini yang sangat kami apresiasi sekali Bang Aldi. Nah, pertanyaan nih Bang Aldi, Oke. melihat kondisi anak muda zaman sekarang khususnya Gen Z dan Gen Alpha nih, apa sih inspirasi yang Bang Aldi bisa berikan untuk mendorong spirit kemandirian dalam ruang pembangunan, baik secara individu maupun kelompok nih Bang Aldi? Ya pertama saya ingin menyampaikan catatan kritis kepemudaan hari ini, dan itu selalu saya sampaikan di berbagai ruang, termasuk ruang sospol kita ini. Saya ingin manfaatkan untuk menyampaikan pesan itu, bahwa kemudian hari ini teknologi sangat luar biasa perkembangannya, dan harapan saya adalah kita jangan sampai tergerus dalam teknologi yang canggih. Justru kita harus tetap menjadi pencipta teknologi. Manusia sebagai khilafah ya dalam perspektif Islam, jangan juga kemudian kecanggihan teknologi kita tergerus atau tergilas, tapi bagaimana kemudian kita memaintenance ini dengan banyak cara. Ya salah satunya ketika knowledge kita dipenuhi dengan banyak kemampuan ya, dengan banyak skill. Saya pikir pemuda Gen Z, Gen Alpha, milenial ya seperti saya mungkin akan tetap menjaga stabilitas ya, menjaga keseimbangan terhadap kecanggihan teknologi yang terus maju dan tidak akan mempengaruhi situasi diri kita gitu. Artinya kita dengan teknologi harus berjalan berdampingan, bukan justru kita tergilas oleh teknologi. Nah, selain daripada itu ya, saya ingin kemudian menyampaikan kepada teman-teman kita di generasi milenial, generasi Z dan Alpha, dan generasi lainnya yang di bawah yang tentu akan menjadi penerus-penerus kami dan kita semua. Ya, poinnya adalah bagaimana dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ini gitu ya, pemuda harus menjadi bagian yang selalu ingin terus belajar, sehingga nanti dalam perspektif perjalanan kehidupannya banyak dibekali dengan hasanah keilmuan yang banyak supaya tidak tergilas oleh zaman begitu. Wow, jawaban yang sangat luar biasa sekali Bang Aldi ini. Nah, dengan yang Bang Aldi sebutkan tadi, sangat menginspirasi sekali Bang Aldi. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dengan tantangan zaman, Bang Aldi, etos kerja seperti apa yang telah membawa Bang Aldi ini meraih pencapaian saat ini? Dan apakah ada dorongan internal atau eksternal yang menjadi nilai tambah dalam perjalanan Bang Aldi ini? Ya, bicara etos berarti bicara semangat, Iya. ya, bicara keinginan yang tinggi begitu ya. Nah, kita harus jujur, Mbak Host, Mbak Ayu, Iya. bahwa kita dalam perspektif etos kerja di berbagai penelitian dan survei itu masih kalah dengan teman-teman dari Pulau Jawa. Iya. Ya kan, nah ini kemudian menjadi PR bagi kita Jong Sumatera ini gitu ya, karena padahal pada saat proses ingin Sumpah Pemuda banyak tidak hanya dari Jong Jawa, Jong Java, tapi ada Jong Sumatera juga yang begitu luar biasa berkontribusi. menyemarakkan Sumpah Pemuda ini untuk kemudian terjadi. Nah, artinya terkait dengan etos yang memotivasi saya adalah tentu situasi. Nah, kenapa kalau Mbak Ayu mungkin melihat di medsos saya banyak mengistilahkan diri sebagai Korea? Karena saya salah satu fans beratnya Bambang Pacul ya. Kenapa kemudian di Instagram saya namanya Korea Bangka? Karena saya bukan berarti saya ingin menjustifikasi diri sebagai orang yang yang sok ngetop, tapi bagaimana kemudian mengilhami nilai istilah Korea itu sebagai bagian dari perjuangan anak muda yang kemudian dalam prosesnya banyak hambatan, banyak keterbatasan. Nah, hari ini saya bisa sampai posisi ini, kuliah S1, S2 itu terbantu oleh beasiswa semua. Di S1 tadi saya sudah ulas di awal, saya merupakan alumni bidik misi. Di S2 saya merupakan beasiswa aktivis Muhammadiyah. Nah, artinya semuanya tidak ada tanggungan orang tua. Nah, bukan berarti kemudian dengan keterbatasan kita lemah. Nah, makanya bicara etos kembali lagi adalah soal bagaimana kemudian kita ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Salah satu ruangnya adalah belajar dan berorganisasi begitu. Wow, sangat menginspirasi sekali ya Bang Aldi ini. Nah, Bang Aldi selanjutnya nih kita akan Mbak Ayu juga
juga menginspirasi. Terima Karena host kasih. ini kan saya dapat spill tadi duta bahasa gitu ya. Iya, Dayang ya Dayang kan, Bangka nah, Selatan. sama lah. Iya. Sama-sama ingin menjadi Korea kira-kira gitu. Terima kasih banyak Bang Aldi atas Nah. pujiannya. Baik nih Bang Aldi, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kita tahu Bangka Belitung akan kaya sumber daya alam nih, khususnya timah nih Bang Aldi. Bagaimana peran generasi muda dalam memandang isu lingkungan yang terjadi di Bangka Belitung terkait eksploitasi sumber daya alam ini? Nah, di mana yang kita lihat ini, misalnya nih Bang Aldi, kita mau pergi perjalanan keluar, kita melihat ke bawah itu banyak sekali lubang-lubang Bang Aldi, di mana itu sangat mengganggu wisatawan untuk berkunjung ke Bangka nih. Nah, mereka mungkin mengira itu apa, ini apa gitu, dan mungkin untuk wisatawan agak males ya kalau Risih mau lah ya, berkunjung ke risih. sini ya, kayak Iya. wisatawannya wisatanya kurang gitu Bang Aldi. Nah, pertanyaannya nih, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan ini agar tidak terjadi kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup gitu Bang Aldi? Iya, kalau bicara tata lingkungan kita, ya tentu ini menjadi PR besar bagi tidak hanya bagi anak muda, tapi bagaimana semua stakeholder bersatu untuk kemudian merapikan ini. Karena situasi kondisi lingkungan kita sudah sangat parah, apalagi dengan keluarnya putusan yang menilai kerugian itu sebesar 300 triliun dari Iya. analisa guru besar kita Pak Profesor Bambang Hero. Nah, dari analisa itu saja sudah dilihat kerugian lingkungan sebesar itu, Mbak Ayu. Jadi bagi saya ini pekerjaan berat, tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka kita harus gotong royong, ya, dari teman-teman mahasiswa, dari kami selaku aktivis kepemudaan di manapun berada gitu ya. Karena saya banyak aktif, Mbak. Saya aktif di Muhammadiyah, kemudian di Iya. UBB saya juga aktif sebagai bendahara Mimika UBB, dan saya baru saja dilantik di pusat. Kemarin saya baru landing itu dilantik sebagai bendahara umum di PP Kamsri. Kamsri ini Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya yang menaungi kepemudaan dari Sumatera Selatan sampai ke terujung Lampung. Jadi ada 5 provinsi, Sumsel, Babel, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Nah, 5 provinsi ini kan menjadi wadah karena semuanya punya kekayaan sumber daya alam yang luar Iya. biasa. Itulah luar biasanya dari Sumbaksel ini. Makanya dulu di Sumsel itu kan terkenal dalam sejarah ada Swarna Dwipa, ya kan, pulau yang kaya, pulau emas gitu ya. Nah, Iya. luar biasa cadangan. Jadi bagi saya ini adalah problem juga, walaupun di sisi lain ini adalah keuntungan karena banyak statement para ahli dan beberapa yang saya baca di beberapa artikel, memang ketika sumber daya alam di daerah itu melimpah, maka akan tidak berimplikasi baik terhadap lingkungannya. Itu suatu keniscayaan, tapi juga bagi kita menjadi kerugian. Nah, tapi bisa juga tidak terjadi kerugian ketika kita sebagai seorang yang mendapatkan privilege ya. Iya. Babel punya privilege memiliki timah, tetapi ketika kita menambang timah sesuai dengan tata kelola yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, saya pikir tidak akan terjadi lubang-lubang yang kata Mbak tadi. Iya. Nah, karena sejujurnya sebenarnya kalau menggali itu dengan peraturan perundang-undangan ada jaminan reklamasi yang harus disetorkan kepada pemilik IUP. Iya. Ketika nanti setelah saya menambang harus ada jaminan reklamasi, itulah yang untuk mereklamasi lubang yang sudah digali. Nah, masalahnya terhadap apa yang kita dengar 300 triliun tidak ada reklamasi pasca tambangnya. Itu yang menjadi kerugian lingkungan yang menurut beberapa ahli pada saat perkara tata kelola pertimbangan Bangka Belitung. Itulah masalah utamanya begitu. Nah nih, menurut Bang Aldi, lubang-lubang tersebut apakah bisa ditimbun atau tidak nih Bang Aldi? Berbicara soal timbun menimbun ya ini tentu terkait teknisnya kan ada di pemahamannya ada di teman-teman yang memahami pertambangan dan Iya. perkebunan. Tapi selama saya punya teman di salah satu perusahaan anak perusahaan PT Timah, PT TAM Timah Agro Manunggal itu yang merupakan bagian anak perusahaan yang mereklamasi. Sudah banyak cerita dari teman saya itu ya direklamasi begitu. Jadi tanaman apa yang kemudian cocok dengan lahan pasca tambang. Artinya bisa direklamasi, bisa ditutup kembali. Nah, bisa. tinggal bahkan sudah banyak sekarang tumbuhan yang bisa tumbuh di air yang ataupun lahan pasca tambang yang kemudian yang mungkin beberapa tumbuhan tidak bisa, tapi tumbuhan itu bisa. Sudah ada penelitiannya. Jadi tidak ada alasan lagi kemudian tidak bisa
mengembalikan tanah tersebut menjadi tertutup kembali. Masalahnya tadi yang saya bilang Mbak host Mbak Ayu, bahwa tanah itu digali oleh orang oknum tidak Iya, dikenal, ilegal ya. ilegal, teman tambangnya ilegal. Jadi kalau dia legal, ada jaminan reklamasi yang diberikan kepada pemilik IO. Malah masalahnya tidak ada jaminan reklamasi. Lalu siapa yang mau menambang? Melarikan Nah, diri. yang mau mereklamasi pasca tambangnya, karena orangnya udah nggak tahu kemana kan, Iya siapa yang kan? nambang begitu. Nggak terlihat. Nah, nggak terlihat, ilegal. Nah, Bang Aldi, selanjutnya nih kita melihat pendidikan ya. Pendidikan di Bangka Belitung ini, misalnya di kota saya ya, Bangka Selatan ini banyak sekali generasi muda yang putus sekolah nih Bang Aldi, di mana mereka lebih memilih untuk bekerja tambang dibandingkan sekolah karena pengakuan mereka itu mendapatkan uang dari tambang timah ilegal atau TI lebih mudah mendapatkannya dibanding kita sekolah gitu. Apa mungkin karena faktor kemiskinan atau pemikiran gitu Pak Bang Aldi? Ya itulah dilematisnya saya bilang tadi, bahwa ketika suatu daerah memiliki kekayaan yang melimpah akan berbanding terbalik dengan situasi lingkungannya. Itu suatu, kata orang ya, bisa dibilang bisa jadi itu suatu karma bagi daerah yang memiliki kekayaan alam. Nah, tapi ini sudah menjadi apa ya? Nasi sudah jadi bubur begitu ya, sudah terjadi. Nah, soal Basel ya kita perlu juga, karena Mbak Ayu juga sebagai putri daerah asli Bangka Selatan, sebagai seorang sebagai seorang pionir ya, pionir anak muda Bangka Selatan di bidang kepariwisataan ya, di Dayang itu kan fokusnya pariwisata, pendidikan. Nah, ayo sampaikan. Saya pikir Pak Bupati Rizal David dan Ibu Bunda Debbie selaku wakil bupati sangat terbuka orangnya. Nah, ketika memang anak-anak muda dan mahasiswa punya pemikiran yang menurut teman-teman adalah suatu hal yang positif, kami meyakini akan diterima oleh kepala-kepala daerah kita, tidak hanya di Basel, tapi di berbagai daerah. Karena kebetulan saja Basel menjadi yang tertinggi, tapi kan di daerah lain juga bukan berarti tidak ada kasus gitu kan. Nah, saya pikir itu. Jadi kita harus banyak, memang dengan kondisi keuangan negara kita yang sangat parah hari ini, ya serba efisiensi, serba tercekik gitu ya. Maka yang paling dibutuhkan adalah gotong royong dan kolaborasi gitu. Betul. Nih Bang Aldi, menurut Bang Aldi nih bagaimana sih timah yang ada di Pangkal Pinang maupun di wilayah lainnya nih? Dalam hal apa timahnya ini? Mungkin terjadinya kerusakan ataupun ilegal gitu Bang Aldi? Ya banyak. Saya pikir sampai hari ini pun sudah masih ada lah praktek-praktek tambang ilegal. Tapi alhamdulillah Presiden Prabowo mengatensikan sekali persoalan pertambangan ini dengan menurunkan banyak satgas penunjukan langsung dari Presiden yang dipimpin oleh Kopassus kita. Nah, bayangkan Mbak, ada 2 satgas yang saya tahu, Satgas Halilintar dan Satgas Manggala yang kemudian fokus menangkap barang-barang yang timah yang diambil secara ilegal. Dan alhamdulillah banyak sekali pemberitaan yang kita lihat, tertangkap banyak barang-barang di laut, lagi dibawa ke Malaysia, dibawa ke Singapura, dibawa ke Thailand, ketangkap di tengah laut oleh Bakamla, oleh Satgas tadi, oleh TNI AL kita, oleh Pol Air ya. Jadi ini bentuk sinergi dan ikut instruksi Presiden bahwa kepentingannya adalah menjaga pertambangan kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang sekarang apalagi Mbak Ayu coba baca pemberitaan terbaru sudah keluar loh permen koperasinya, peraturan Menteri Koperasi, bahwa pertambangan itu boleh ditambang melalui koperasi. Bahkan satu koperasi itu bayangkan Mbak, ada 2.500 hektar boleh menambang. Dan koperasi pasti isinya siapa? Koperasi itu kan istilah yang dibuat oleh Bung Hatta. Ya, bahwa itulah ekonomi kerakyatan yang diampu melalui koperasi. Artinya masyarakat boleh menambang dengan catatan dengan sah dan legal melalui apa sekarang? Koperasi. Nah, begitu. Iya. Ya ada ruangnya. Pemerintah memberikan ruang sekarang menambang lewat koperasi. Jadi jangan lagi nambang sebasing lah kalau bahasa kita, nambang asal-asalan begitu. Tapi misalnya jika masih ada penambang ilegal nih, bagaimana kita mengusirnya, bahasa kasarnya gitu? Menanggapinya gitu. Kalau Mbak Ayu berani menyidak langsung, ya boleh ya kan, kasih notice, kasih advice Mbak. Halo Bang, ya kan sama teman-teman Dayang demi menjaga pariwisata ya kan, save lingkungan begitu kan. Nah, masalahnya berani atau enggak. Nah, maka yang punya kewenangan berani atau enggak ya harus berani, yaitu aparat penegak hukum. Benar. Nah, kalaupun Mbak
teman-teman Dayang Basel ataupun Bujang Basel tidak berani langsung ke lapangan, ya caranya bagaimana? Lapor dengan aparat yang berwajib, aparat penegak hukum. Boleh lewat satgas tadi, boleh lewat kepolisian, boleh lewat tentara dan lain-lain sebagainya gitu. Benar sekali Bang Aldi. Nih selanjutnya Bang Aldi, kemarin itu kan terjadinya demo besar-besaran ya. Iya. Nah ini sangat menarik sekali nih Bang Aldi. Di mana terjadi di PT Timah ya Bang Aldi. Rubuh ya pagarnya. Rubuh sekali pagarnya, bangunannya juga ya. Di mana hal itu juga bersamaan kedatangan Presiden kita kan Prabowo Subianto. Nah menurut Bang Aldi gimana sih misalnya tanggapan Pak Prabowo ini bisa dipisahkan Pak Prabowo dan aksi demo tersebut, Bang? Ya, saya dapat bocoran agenda ya. Agenda Presiden itu harusnya hadir di PT Timah selama 15 menit untuk menyampaikan speech sambutan pidato. Tetapi akibat dari kejadian tersebut, Presiden membatalkan agenda kunjungan ke PT Timah, akhirnya kembali ke Jakarta. Padahal harusnya datang 15 menit. Ini kan sebetulnya suatu saya pribadi Mbak boleh cek di medsos saya. Saya membuat video di sore hari setelah kejadian itu berlangsung. Saya menunjukkan empati dan kekecewaan lah, ya kan. Saya empati kedua sisi. Yang pertama saya empati kepada penambang. Bagaimanapun masyarakat pengen makan, ya kan. Nah tapi di sisi yang lain lingkungan kita rusak akibat dari prosesi penambangan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Maka saya menyampaikan empati. Bangka Belitung itu tidak pernah Mbak ada demo yang luar biasa sebegitunya gitu loh. Beda dengan daerah-daerah lain. Nah, saya pribadi menyayangkan kalau pertanyaan Mbak soal demo itu, saya pribadi menyayangkan di tengah-tengah kunjungan Presiden Prabowo ada kejadian yang seperti walaupun Pak Prabowo tidak di situ, tetapi dia masih di wilayah Bangka Belitung begitu ya. Nah, soal kemudian siapa yang berkepentingan, walau alam bisawaf saya tidak berani bicara dalam forum ini, tetapi saya sekali lagi menyayangkan atas rubuhnya pagar PT Timah itu ya karena demonstrasi aksi yang anarkis begitu. Nah, tapi saya juga berempati kepada masyarakat yang hari ini kesulitan menjual timah. Makanya kita harus juga minta kepada PT Timah, ayo dong, ya kan segera membeli timah masyarakat ini supaya masyarakat tidak menjual ke kolektor yang ilegal. Nah, alhamdulillah dijawab langsung oleh Presiden Prabowo melalui Menteri Koperasinya mengeluarkan permen tadi yang saya bilang, peraturan Menteri Koperasi terhadap bahwa masyarakat boleh menambang melalui koperasi. Nah, inilah win-win solution yang saya pikir menjadi solusi terbaik begitu. Iya. Nih Bang Aldi, misalnya Pak Prabowo tersebut kan sudah melarang ya TI ilegal tersebut, tambang ilegal. Nah, menurut Bang Aldi sendiri itu Pak Prabowo ini sangat bagus apa tidak nih? Maksudnya Pak Prabowo ini menyuruh gitu untuknya. Jadi soal kemudian Presiden Prabowo ya bagi saya harus mengapresiasi langkah beliau. Ya. Beliau berani karena beberapa statement menterinya bahkan saya pernah dengar di YouTube atau di mana itu Pak Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan menyampaikan, saya waktu jadi Menteri Kehutanan saja cuman bertahan sebulan untuk menindak tambang ilegal. Tapi Presiden Prabowo mampu menindak seluruh wilayah PT Timah, bahkan tertangkap semua para oknum-oknum yang kemudian mengambil timah secara ilegal tidak sesuai peraturan. Nah, saya mengapresiasi Presiden Prabowo berani mengambil tindakan. Hanya catatannya adalah jangan sampai ada tersusupi kepentingan lain. Saya harap ini berbentuk betul-betul perjuangan atas nama rakyat, bukan kepedulian terhadap lingkungan bukan karena ada sesuatu, ada something gitu ya, ada sesuatu yang kemudian terselip di dalamnya. Nah, saya hanya minta itu saja kepada Bapak Presiden melalui forum Sospol kita. Nah, luar biasa forum ini bisa sampai ke Presiden gitu ya pesannya. Luar biasa sekali ya. Nah nih Bang Aldi, atas demo kemarin itu kan banyak sekali ya masyarakat dari berbagai daerah kan, dari Belitung, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka Barat kan. Nah, menurut Bang Aldi mereka itu sangat sekali meminta keadilan untuk tambang timah ilegal itu tidak ditutup kan. Nah, menurut Bang Aldi itu
Bang Aldi merasa kasihan atau mungkin setuju sekali menurut Bang Aldi? Ya, saya setuju terhadap aspirasi yang disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Iya. Tetapi ketika aspirasi disampaikan dengan cara yang anarkis, Salah ya. itu bagi kami Tindakan. yang sangat disayangkan lah. Tapi lebih daripada itu, saya sekali lagi berempati atas kesedihan masyarakat yang timahnya kemarin sulit dijual. Iya, yang viral itu ya Bang Aldi. Tetapi kita ambil hikmahnya saja Mbak, Iya. dengan rubuhnya pagar ya kan, kemudian dengan teriakan perjuangan dari masyarakat, akhirnya berujung kepada PT Timah berani mengambil timah masyarakat dengan harga yang tinggi. Kemudian pemerintah pusat menuangkan aturan baru bahwa masyarakat boleh menambang dengan sah dan dengan legal melalui koperasi. Ini hikmah daripada perjuangan masyarakat. Tetapi oknum yang merubuhkan pagar, melempar batu ke kaca, mengacak-acak ruang direksi PT Timah, ya kita berharap ya tentu kalaupun memang, karena kan ini kalau dalam hukum Mbak itu harus diadukan oleh PT Timah. Ya kalaupun PT Timah pengen mengadukan ya ada jalurnya secara hukum gitu ya. Tapi pun kalaupun tidak, ya mohonlah kepada para pihak jangan lagi mengulangi tragedi yang sedemikian begitu. Iya. Nih Bang Aldi, menurut Bang Aldi bagaimana sih misalnya anak muda nih banyak sekali yang tertarik kepada pekerjaan penambang nih. Nih, bagaimana cara anak zaman sekarang tidak misalnya mengambil keputusan untuk putus sekolah, menghindari kemiskinan, dan juga mengubah pola pikiran untuk melanjutkan pendidikan SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, menurut Bang Aldi gimana nih? Ya, ini tugas saya, belum jadi bupati soalnya. Saya belum jadi gubernur, jadi mohon doanya saja. Semoga bisa jadi kepala daerah supaya bisa ngambil kebijakan. Nah, pesannya adalah bukan soal sayanya, tapi bagaimana kemudian ayo para masyarakat, teman-teman mahasiswa terutama, pilihlah pemimpin daerah maupun di legislatif juga yang berangkat dari anak muda dan berangkat dari civil society. Supaya apa? Saya berani bicara gini kan di ruang sospol ya. Ya, karena supaya apa? Kalau ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang pejabat publik kita diisi oleh anak-anak muda yang kritis, maka saya meyakini idealismenya akan ada pada saat beliau menjabat, siapapun itu. Bukan harus Aldi ya, tapi bagaimana kemudian teman-teman lain juga memperjuangkan hal yang sama. Tapi kalau kemudian masyarakat kita masih mau dibeli suaranya, ya kan? Kemudian ruang publik kita diisi oleh orang yang sudah membeli suara masyarakat, jangan salahkan Mas, jangan salahkan yang dibeli. Kalau tidak bergerak kan kula beli duit kepala ikan kan aku beli gitu loh, dengan 200-300 ribu gitu kan. Iya, money politik ya. Gimana? Nah, makanya kalau bicara terkait pertanyaan Mbak tadi yang terakhir ya, mudah-mudahan saya bisa meneruskan estafet dari yang senior-senior begitu ya. Tapi kalaupun tidak ya kita melalui ruang-ruang kayak gini Mbak, kayak ruang kritik. Ini kan ruang kritik, dialog dalam ruang podcast ini menjadi ruang sarana kritik kita terhadap pemerintah. Termasuk apresiasi kita kepada pemerintah, dan harapannya mengajak dan mendorong, memotivasi teman-teman untuk kemudian menyuarakan ini ke ruang-ruang lain selain ruang podcast. Tapi sekali lagi dengan cara yang baik-baik, tidak secara anarkis begitu. Nah, terakhir nih Bang Aldi, motivasi apa sih yang bisa membangun karir dan organisasi Bang Aldi nih? Dengan Bang Aldi sekarang yang sangat luar biasa sekali, wah dilihat orang-orang yang ada di Bangka Belitung ini sangat menginspirasi. Kalau kata orang Medan, hostnya lagi ngumbang saya. Ya, soal motivasi yang jelas, alhamdulillah saya punya orang tua yang sangat mendukung saya. Dukungan orang tua yang luar biasa ya. Kalau saya keluar itu udah jarang ditelepon Mbak. Mereka sangat percaya sama saya. Jadi memberikan ruang kepada saya untuk selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk beraktif di dunia organisasi. Dan lebih daripada itu, karena saya belum ada istri, jadi saya yang motivasi saya orang tua saya gitu ya. Kalau berharap dari istri belum ada. Bang, sabar Bang. Sabar. Nah, jadi itu yang pertama soal orang tua, yang kemudian teman-teman sekitar saya, ya keluarga, dan support tentu saya nggak bisa sendiri, nggak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Superman hanya ada di Marvel, tidak ada di Bangka Belitung begitu. Ya poinnya dua itu aja, orang tua dan kerabat terdekat yang selalu memberikan saya
Dan termasuk yang memberikan saya motivasi adalah orang yang tidak senang dengan saya. Ketika Iya saya sekali, tidak disukai, ya saya makin makin biasa, semangat gitu ya, semangat. makin senang membuat Membara. membuat dirinya membara gitu, mulai hatinya terbakar melihat saya. Biar iri ya. Ah, ya gitulah kira-kira. Baik Bang Aldi. Sungguh luar biasa sekali ya obrolan dengan Bang Aldi ini. Menambah wawasan dan membuka wawasan banget ini. Nah, untuk Bang Aldi terima kasih banyak. Oke, Bang Aldi sama-sama, Mbak Kurniawan Ayu. atas waktunya dan inspirasinya yang sangat melekat sekali ini. Oh, melekat ya. Tentang tema, tentang lingkungan dan juga tentang diri Bang Aldi sendiri. Nah, semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi Sobat Sospol untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Sampai jumpa di episode Sospol kita berikutnya. Movember rise, let's make it clear. We stand for hope, we fight the fear. Every heart, every brother's call, we grow the change.